Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahru mubarakah, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, sehingga dengan itulah Allah masih mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, seperti yang telah kita rasakan saat ini. Jamaah rahimakumullah, berbicara dengan bulan suci Ramadan, bulan ini adalah tamu agung yang datang kepada kita membawa penuh rahmat, ampunan, dan karunia-Nya. Dan di bulan ini pun di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan, dan setiap langkah menuju ketaatan bernilai ibadah di sisinya. Jadi betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Sementara banyak saudara kita yang tahun lalu bersama kita kini telah kembali ke hadapannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui, ada salah satu waktu istimewa yang dimana kedatangannya selalu dinanti-nantikan oleh kaum muslimin selama bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hal ini dikarenakan malam Lailatul Qadar diyakini sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan terkait dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Karena itulah sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jangan sampai malam yang penuh kemuliaan ini kita lewatkan begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan. Pada kesempatan kali ini ada 3 amalan terbaik yang ingin saya sampaikan agar kita mampu untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amalan yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Malam Lailatul Qadar bukan hanya sekedar malam yang penuh pahala, melainkan adalah malam diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka sangat pantas jika malam yang menjadi saksi diturunkannya Al-Quran kita hidupkan dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai penerang di hati kita dan penolong kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan amalan yang kedua yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah sholat malam. Malam Lailatul Qadar adalah waktu terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat malam. Karena apa? Karena sholat malam akan menjadi bukti bentuk kecintaan kita, bentuk keimanan kita kepada Allah, dan akan menjadi jalan pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh harapan atas pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan malam Lailatul Qadar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwasanya siapa saja yang menghidupkan malam itu dengan sholat malam karena iman dan pengharapan pahala kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan amalan ketiga yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmizi, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku menemukan malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus kubaca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi, begitulah doa pada malam Lailatul Qadar yang disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kehadiran malam Lailatul Qadar sangat diharapkan oleh siapapun. Setiap umat Islam tentu akan berdoa pada malam Lailatul Qadar di setiap malamnya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar kita dapat meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu telah mengingatkan kita untuk berpisah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.